Beli rumah aja udah 2 setahu saya tuh. Terus Kendaraan-kendaraan, mobil-mobil. mobil, motor gitu. Iya ya. Ya nggak nyaman aja sih Mbak, setiap hari diliatin kayak gitu. Jadi kayak jijik. Umpamanya kalau pas pulang kan suka pada bawa tuh makanannya gitu. Kadang-kadang kalau nggak mau dikasih gimana gitu ya. Kalau mau dibawa pulang tuh jijik. Soalnya kan udah bekas diludahin si mbahnya itu. Tapi apa istilahnya pergantian atau turnover pergantian karyawan cepet banget ya? Iya. Karena sering berselisih Ya itu. karena selisih itu. Kadang nggak tahu ya kenapa kadang Masalahnya apa biasanya mereka berselisih tuh? saling saingan cari muka sama bosnya, kadang biasanya gitu. Iya 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 iya. Jadi menunjukkan bahwa apa namanya karyawan itu yang paling bisa dengan mungkin istilahnya mengalahkan yang lain ya, dan mungkin dengan ada cara-cara yang mungkin kurang disuka mungkin ya antar karyawan ya. Ya mungkin kayak bosnya juga kadang-kadang gimana ya, mesti dia selalu bela yang baru, jadi yang lama kadang supaya tersingkir keluar gitu. Ada juga saudaranya dia jadi berdebat sama karyawan yang baru ya, malah dia yang keluar gitu, yang dipojokkan jadi keluar gitu loh Mbak. Dipojokkan oleh majikan, oleh si pemilik ini. Sama majikannya. Dicari-cari kesalahannya gitu iya, ya. malah yang lama itu pada saudaranya sendiri. Nggak tahu karena apa, karena mungkin saudaranya tahu juga ya masalah itu apa gimana, nggak tahu juga sih. Akhirnya keluar, dikeluarkan. iya. Jadi nggak secara langsung dikeluarkan sih, tapi dia selalu dipojokkan dan disalahkan gitu, terus jadinya keluar. Dibuat situasinya nggak enak ya. Iya. Kayaknya sih menurut saya sih kayaknya dia tahu kalau ada gitu-gitu. Ada hal-hal itu tadi ya. Kayaknya mungkin saudaranya ini takut buka mulut apa gimana ya. Tapi kalau ngelihat wujudnya kayaknya enggak. Kalau saya tanya bilangnya sih enggak, saya enggak ngelihat ya gitu bilangnya. Tapi kayaknya tahu sih dia kalau pakai pelaris gitu. Taunya gimana? Aisyah taunya gimana kalau si saudara yang dikeluarkan ini bisa lihat hal-hal itu? Kayaknya bosnya itu takut sekali gitu loh kalau dia sampai bilang-bilang sama karyawan yang lain mungkin. Soalnya kalau saya deket sama itu ngobrol gini-gini pasti ada aja supaya nggak ngobrol gitu. Nanti disuruh apa gitu. Supaya dia nggak ngobrol, mungkin takut buka mulut apa gimana gitu ya. Itu padahal ya saudaranya deket itu. Kayaknya dia tahu sih kalau pakai pesugihan itu. Iya. Ada hal yang lain nggak misalnya selain apa sih Mbah tadi yang pernah muncul di situ? Maksudnya ada siapa lagi? Yang diketahui, yang pernah kamu tahu sih? Ada juga sih laki-laki, mungkin ya ada juga laki-laki sih Mbak, tapi jarang ke situ. Tapi pernah ke situ juga. Udah tua juga. Iya, tapi dia cuma duduk di depan pintu, di depan kayak ngawe-ngawe mungkin gitu, ayo suruh masuk gitu, yang supaya dia beli. Sebenarnya cuma lewat nggak niat beli jadi masuk. Gitu. Jadi si cowok ini dia istilahnya ngajakin yang pada masuk, lewat ya. Gitu ya. Walaupun kemunculannya apa si cowok ini jarang sekali ya. Iya. Berapa kali pernah ngelihat si selama saya di situ 1 tahun kurang lebih ya antara 3-4 kali cuma. Jarang ya. Iya. Kalau yang sering tiap hari di situ ya itu yang cewek itu, si mbahnya itu. Pernah nggak si mbah ini mengganggu, istilahnya membuat situasi jadi ribut gitu atau gimana gitu, mengganggu lah situasi mengganggu di situ. Yang beli gitu. Yang beli atau mungkin karyawan gitu. Enggak sih, enggak mengganggu sebenarnya, malah dia tuh menguntungkan malah Mbak tuh.
Ya itu jualannya jadi laris gitu. Gitu Ya, ya. dia setiap 3 bulan 4 bulan sekali bisa beli mobil, bisa beli apa. Oh ya? Karena laris sekali. Iya. Kok tahu kalau misalnya emang dari situ belinya? Ya kan karyawan-karyawan yang lainnya kan pada bilang, saudara juga, kayak batinnya kebanyakan katanya, baru berapa bulan udah beli mobil baru, berapa bulan lagi beliin rumah anaknya gitu. Oh gitu. Ya, memang habisnya banyak banget sih mbak, itu laris banget sih jualan di situ. Saya juga heran, kayaknya rasanya cuma gitu tapi jualannya laris banget. Jadi bisa dihitung ya dengan harga sekian, kemudian bahan bakunya sekian. Iya, Keuntungannya istilahnya karyawan aja udah bisa menghitung sendiri ya. karyawannya aja banyak, 10 lebih itu. Kan sip 2 sip ya. Iya iya iya. Dari selama 1 tahun Aisyah kerja di situ, udah bisa beli yang macam-macam gitu ya, yang diketahui ya. Beli rumah aja udah 2 setahu saya tuh, terus Kendaraan-kendaraan, mobilnya, mobil-mobil. mobil, motor gitu. Iya iya. Terus kenapa Aisyah udah gak kerja kan ya, terus Iya. keluar kan? Udah keluar. Alasannya keluar kenapa? Ya nggak nyaman aja sih mbak, setiap hari diliatin kayak gitu, jadi kayak jijik. Umpamanya kalau pas pulang kan suka pada bawa tuh makanannya gitu. Kadang-kadang kalau nggak mau dikasih gimana gitu ya, kalau mau dibawa pulang tuh jijik, soalnya kan udah bekas diludahin si mbahnya itu. Jadinya biasanya kalau bawa ya nanti dibuang di jalan gitu cuma. Tapi kalau misalnya nggak diterima nggak enak sama Iya nggak enak, nanti yang kirain pemilik sombong ya. apa ya, nggak mau gitu. Berarti kalau misalnya dibawa pulang sama Aisyah gitu di jalan dibuang ya? Dibuang. Karena tahu diludahin Takut tadi ya. udah diludahin sama. Emang selain Aisyah ada nggak karyawan lain yang bisa tahu seperti Aisyah dari sekian banyak karyawan itu? Nggak ada kayaknya. Tapi pernah nggak Aisyah cerita ke temen yang lain gitu? Aku Pernah. melihat, tapi mereka percaya atau? Percaya, ya percayanya karena jualannya laris banget. Pada bilang gini, oh pantesan katanya jualannya laris banget gitu. Terus sikap mereka ya cuek aja, dibiarin aja. Ya Ada banyak yang- sih yang keluar karena takut, ada yang takut, ada yang jijik kan, saya suka cerita tuh. Katanya kamu nih dibawa pulang dimakan nggak mbak? Ya dimakan lah, dikasih ya. Terus saya kasih tahu kan kalau gitu, terus pada nggak mau kalau bawa. Bosnya juga marah, kok pada nggak mau, kenapa gitu. Ya udah aja bu, udah banyak lauk di rumah gitu. Padahal sebelumnya itu kan pada mau tuh, pada senang bawa-bawa gitu. Tapi setelah dikasih tahu itu mereka udah nggak mau. Setelah saya kasih tahu pada nggak mau. Nah itu bosmu tahu nggak kalau Aisyah bisa ngelihat? Kayaknya sih dia tahu. Soalnya dari tingkahnya gitu kayaknya dia tahu. Misalnya gimana? Tahu umpamanya gini, Nanya-nanya? dia kan pernah si mbahnya itu, saya duduk kan pas agak sepi, duduk di pojokan gitu, terus dia kan datang, Siapa sih si bos bosnya ini? itu datang, Oh, si mbah, mbahnya si mbah. ngajak ngomong saya gitu mbak, Ngajak ngomong gimana maksudnya? ngajak ngomongin ya gini, bilangnya jangan bilang-bilang siapa-siapa sih kalau saya pakai ini, kalau bosmu pakai ini gitu. Kalau bisa ngelihat makhluk gitu kan, kita langsung badannya nggak enak mbak, kayak keluar keringat dingin, terus mual perutnya. Aisyah gitu? Terus mungkin bosnya tahu, kadang dia ngeliatin terus, kamu ngapain sakit, nek sakit pulang aja katanya, bosnya bilang gitu. Kayaknya dia tahu tapi nggak bilang sih kalau dia tahu. Sering kayak gitu juga, makanya terus lama-lama ya itu saya terus keluar nggak betah karena itu. Karena pertama yang lihat hal seperti itu, sama kalau pas si Pas mbak itu dia ngajak datang ngomong itu mual ya? Ternyata rasanya mual, keringat dingin keluar semua. Ya gitu rasanya mbak, nggak enak. Iya. Oke. Terus kalau masalah gaji yang diterima sama teman-teman tuh lumayan besar atau sebenarnya gimana menurutmu? Nggak besar juga sih, ya standar. Soalnya kan kerjanya berat juga sih mbak. Kerjanya apa kan aja? berat ya, karena laris banget kan, jadinya nggak bisa, jarang duduk gitu, maksudnya jalan terus. Gajinya sih nggak besar, gajinya kan per hari itu. Oh harian ya? Sehari 60, tapi beda-beda sih ya, yang kalau yang baru 60. Pada waktu itu ya? Ya yang baru tuh 60, kalau yang agak lama ada yang 75, 100. Gitu. Iya, tergantung lamanya ya. Gantung lama. Lama kerjanya ya. Nah, dengan semua pengalaman yang pernah kamu alamin ya Aisyah ya,
melihat hal-hal yang ada ritual seperti itu untuk penglarisan, kemudian kamu lihat sendiri bagaimana efek ke rumah makan itu yang semakin ramai ya. Itu ada nggak sih kira-kira pesan-pesan, atau bukan pesan ya, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke masyarakat dengan melihat fenomena seperti tadi? Ya menurut saya sih kalau mau cari rezeki itu yang halal lah ya Mbak, yang sepantasnya lah. Kalau mau bersaing ya bersaing sehat gitu, atau kalau pakai pesugihan atau pelaris gitu kan mungkin nggak kekal ya, nggak selamanya gitu sih, nggak selamanya laris lah kayaknya gitu kan. Bisa ada waktunya juga kalau simbahnya gitu. Kalau gitu biasanya kadang-kadang nganu sih Mbak, kalau pakai pesugihan gitu, kalau si mbahnya ini ceritanya nggak diopenin gitu kan, kadang-kadang dia malah balik nanti. Nggak dipelihara kan, gitu ya? Iya, jadi dia nggak mau, malah jadi nanti langsung tutup, langsung nggak laku sama sekali. Karena kan itu lakunya juga kan nggak dibikin kan, nggak wajar ya. Lakunya kan juga nggak wajar dibikin, sama ceritanya dibikin ya kayak gitu ya. Nanti nganunya juga bisa langsung, kalau simbahnya udah keluar dari situ efeknya langsung drastis, jadi langsung nggak laku ya, langsung nggak laku. Saya jadi tertarik malah harus dipelihara ya istilahnya tadi ya. Iya, malah bahasa Jawanya diopeni tadi. Nah, iya. Selama ini mau melihara si Mbak ini seperti apa sih? Kayaknya dengan menyajikan itu tadi. Iya, nggak cuma itu, kayaknya dia minta apa juga ya Mbak. Kayaknya kalau pesugihan gitu kan biasanya dia minta apa, kadang minta tumbal apa. Yang saya tahu kayaknya dulu pernah ada yang cerita-cerita di situ, katanya ada saudaranya yang ikut dia, terus katanya meninggal dengan nggak wajar gitu. Juga ya tahu cerita dari karyawannya lain sih, bilangnya sih nggak sakit ya, dia kerja pulang dari sini sehat kok, mau pulang tuh sama-sama, kan dia juga ikut kerja di situ. Dia ceritanya gajinya dikasih banyak, apa-apa minta dibebasin lah, kerjanya bisa masuk bisa enggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa gitu. Ya itu tahu-tahu kok habis itu pulang terus nggak ada, langsung meninggal. Padahal nggak sakit apa-apa, nggak punya penyakit, juga nggak istilahnya di jalan nggak ada kecelakaan macam-macam gitu ya, cuma meninggalnya setelah di rumah. Iya, katanya habis dikasih uang, habis dibelanjain gitu ya, mungkin bisa buat tumbal juga kan. Itu pas dia jualan katanya buka 3 tahunan. Gitu ya. 3 tahunan terus itu. Kan katanya karyawan yang lainnya, saya nanya bukanya udah berapa tahun sih? Ya baru hampir 4 tahun, kemarin udah 3 tahun itu, terus ada yang meninggal itu. Makanya teman-teman situ juga banyak yang pada takut kan di luar. Soalnya takut, kayaknya 3 tahun itu dia takut. Per 3 tahunan gitu ya. Takutnya. Anggapannya teman-teman seperti itu ya. Iya. Kalau ada yang bilang, aku tak metu ya, soalnya aku takut deh itu. Pada keluar. Melihat ada keluar. Kejadian seperti itu ya. Gonta ganti terus kok di situ karyawannya tuh. Iya. Oke. Ya, mungkin pesan dari Aisyah tadi itu ya, bersainglah secara wajar ya, karena memang kalau yang namanya bisnis makanan, kalau memang enak sampai kemanapun bakal dicari ya. Iya. Kalau pakai gituan kan nggak awet ya Mbak. Iya. Oke. Oke, Aisyah, terima kasih banyak atas cerita yang mungkin bisa memberikan satu wacana baru buat penonton Story Asik ya, bahwa ternyata ada hal-hal yang kadang-kadang susah ya diterima oleh akal sehat ya, tapi waktu itu Aisyah memang mengalami sendiri ya hal seperti itu ya. Oke. Terima kasih, pokoknya sehat terus Aisyah ya, dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke friend, itu tadi video Story Asik di segmen Fenomena. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak wacana baru untuk kalian semuanya, bahwa memang ada hal-hal yang selama ini memang tidak mungkin masuk akal, tapi itulah yang terjadi di kehidupan ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.